Halo netizen, ini adalah Mazda CX-5 Limited Edition. Nah, jadi di tahun 2023 ini PT Eurocars Mazda Indonesia merayakan ulang tahunnya yang ke-6. Jadi mereka ingin memberi kado ulang tahun untuk mereka sendiri lah ibaratnya, dengan cara memberikan edisi terbatas di CX-5 mereka. Jadi CX-5 Limited Edition ini spesial banget karena selain dia jumlahnya terbatas cuma 60 unit, dia all wheel drive. Jadi dia berpenggerak semua roda, dan ini pertama kalinya CX-5 berpenggerak all wheel drive itu dijual di Indonesia. Dan dia juga punya warna baru ya, namanya Rhodium White Premium. Jadi dibandingin warna putihnya Mazda yang biasa, ini jauh lebih spesial, jauh lebih mewah. Bisa dilihat ya di unit ini tuh cakep banget putihnya, dan mobil ini sekarang lagi di display di Jakarta Auto Week 2023. Dan tampilannya sih ini masih seperti CX-5 facelift yang sudah pernah diluncurkan ya, tapi bedanya selain warna putihnya yang baru tadi, dia punya over fender yang dibikin sewarna body. Jadi ini lebih perkotaan gitu ya, walaupun dia all wheel drive tapi jadi crossover perkotaan, jadi cukup unik gitu ya, jadi lebih stylish dan jauh lebih premium kesannya. Untuk tampilan depannya ya masih menggunakan bahasa desain kode desainnya Mazda. Di bagian grillnya juga modelnya yang honeycomb seperti ini, dengan lampunya juga yang sudah full LED ya. Dia juga ada adaptive cornering lights yang benar-benar canggih, dan kalau kita lihat ke logo tengahnya, dia juga ada logo Mazda yang backgroundnya itu akrilik ya, karena dia juga sudah ada adaptive cruise control. Dan untuk yang tahun 2023 ini, dia juga sudah ada traffic jam assist. Jadi udah bisa sampai kecepatan 0 km per jam, bahkan dia tetap aktif ketika kita lagi di kemacetan. Dan ini berlaku di semua CX-5, nggak cuman yang limited edition ini aja. Dia juga ada sensor parkir 4 titik di bagian depan, dan di bagian bawah logo Mazda-nya itu ada kamera depan untuk sistem kamera 360 derajat. Untuk di bagian velgnya, dia seperti ini, kayak velgnya CX-8 juga ya, yang palang banyak tapi ada kayak gang di bagian tengahnya. Untuk ukuran bannya dia 225/55 R19. Rem depan belakang sudah disc brake, sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, hill start assist, dan ada G factoring juga ya. Dan pasti sekarang juga sudah all wheel drive. Nah, ini nih yang kelihatan banget berbeda. Black claddingnya tuh sekarang jadi white cladding ya kita bilangnya. Dan dia juga nggak kulit jeruk, dia benar-benar dicat di pernis gitu ya, jadi kelihatan menyatu dengan bodinya. Untuk di bagian samping juga claddingan yang di pintu juga jadi warna body. Untuk handle-nya juga warna body, spionnya juga masih model pedestal, dan ada kamera sampingnya, dan ada lampu sen LED juga. Untuk handle-nya tadi ada tombol untuk keyless entry, ada window line chrome di bagian bawah, dan untuk pilar B sama pilar C dia juga warnanya black gloss. Untuk di bagian roof rail dia juga ada warna silver, dan untuk belakangnya seperti ini remnya, tangkinya di sebelah kiri ya. Nah, untuk di belakangnya juga jadi lebih cakep dan jadi lebih premium, jadi lebih enak dilihat gitu ya. Untuk lampunya dia menyerupai lampu depannya yang berbentuk agak-agak C-shape tapi bisa dibilang L-shape ya, dan dia juga full LED. Untuk di belakang yang kelihatan beda itu adalah emblem AWD di belakang sini. Di atas ada juga logo CX-5-nya. Sensor parkir 4 titik, dan di sebelah kanan ada logo Skyactiv G untuk teknologi mesinnya. Untuk di bagian kaca ada wiper, defogger belakang, ada high mount stop lamp juga, dan ada antena shark fin. Untuk di bagian bawah juga ada semacam aksen underguard yang berwarna gunmetal ini yang cukup cakep ya, dan ada dual muffler. Ada kamera mundur juga, lampu plat nomor juga sudah LED, dan kita coba lihat bagasinya ya. Untuk bagasi tadi sudah elektrik, dan ruangnya sih sama aja seperti
CX-5 yang biasa ya, cukup lega, dan kita bisa melipat jok baris ketiga dengan metode 40 20 40 di tuas yang ini. Untuk di belakang sini nggak ada lampu bagasi ya, tapi dia ada power outlet 12 volt di sebelah kanan. Untuk di bagian bawah ada subwoofer dari Bose dan ban serep yang space saver. Ada tempat penyimpanan juga di kanan dan kiri, dan ini juga ada cover untuk bagasi ya. Oh, lampu bagasinya ada di pintu bagasi ya, cukup unik. Dan untuk nutup pintu bagasi tinggal tekan tombol yang ada di bagian sini. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Mazda CX-5 all-wheel drive limited edition ini. Nah, untuk mesinnya masih sama ya, 2500 cc, 4 silinder Skyactiv G yang seperti di CX-5 yang selama ini udah dijual. Jadi tenaganya sekitar 190 horsepower dengan torsi 252 Nm. Cuma sekarang tenaganya disalurkan ke semua rodanya. Bahkan transmisi juga tetap sama ya, transmisi otomatis 6 percepatan Skyactiv Drive yang torque converter. Jadi bukan dual clutch, bukan CVT, konvensional aja. Untuk ruang mesin juga masih sama rapinya seperti CX-5 yang biasa dengan engine cover yang bagus, dan ada tulisan Skyactiv G untuk teknologi mesinnya. Oke, sekarang kita lihat ke kabin dalamnya, apakah ada yang berubah juga ya. Nah, ternyata ada yang berubah. Jadi selain bagian eksterior yang sekarang jadi lebih premium, joknya juga dibuat lebih premium karena sekarang dibalur dengan Nappa leather seats yang berwarna coklat ini. Jadi kelihatan kayak mobil Eropa ya. Jadi ada jok berwarna coklat dengan bodi yang warna putih, itu kombinasi yang perfect banget kalau menurut gue. Di bagian sini juga ada switch untuk mengatur jok pengemudi, dia elektrik, bisa maju mundur, naik turun depan belakang, lumbar support 2 arah, ada recline juga, dan pasti bisa di sliding, ada memory seat 2 slot, dan sudah lengkap dengan side airbags ya. Oke, sekarang kita masuk dulu. Untuk di bagian setir, ini juga kelihatannya dilapis dengan Nappa leather ya. Jadi bentuk setirnya masih sama, cuman materialnya dibuat jadi lebih premium. Dan pengaturannya tetap sama, tilt teleskopik. Untuk di bagian sebelah kiri kanan tombol setir itu juga masih rame ya. Jadi di sebelah kiri ada tombol volume, terus ada ganti track, info, voice command, angkat tutup telepon, di tengah ada airbag dan klakson pengemudi. Di sebelah kanan ada tombol untuk pengaturan cruise control dengan lane keeping assist. Di sini ada buat ngatur jarak dari mobil di depan, dan untuk ngatur kecepatannya masih ada pedal shift juga untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Di balik setir ada tuas lampu yang sudah otomatis, terus ada tuas wiper yang juga sudah otomatis. Ada pengaturan wiper belakang juga. Instrument cluster pun juga masih sama ya. Dia tuh partial LCD screen di bagian tengah, dan di kiri kanan itu jarum fisikal untuk tachometer, fuel gauge, dan temperatur mesin. Di kiri kanan instrument cluster juga ada kayak instant fuel consumption meter, terus ada sisa jarak tempuh, individual door warning, dan di bagian bawah situ juga ada gear indicator. Untuk MID-nya juga tinggal pencet tombol info yang tadi ada di setir ya. Ada jarum doang, trip A terdiri dari jarak dan konsumsi BBM rata-ratanya, trip B juga sama. Di sini ada status untuk sistem iActive Sense-nya, dan ada maintenance monitor serta sisa jarak tempuh. Ya, jadi instrument cluster tetap sama, dan untuk yang versi all-wheel drive ini dia ada tambahan mode berkendara baru ya, yaitu off-road mode. Kalau yang versi biasa kan dia cuma ada sport mode doang ya. Jadi tuas yang di bagian sini sekarang namanya berubah menjadi MI Drive kayak di CX-5 yang luar ya. Kalau yang CX-5 yang sebelumnya yang penggerak roda depan itu cuma tulisannya sport mode di sini. Di sini sekarang jadi ada off-road mode yang jadi kelihatan lebih keren gitu ya. Jadi ada corak coklat kayak off-roader gitu, dan kalau sport ya tetap sport kayak yang si front wheel drive
yang sudah dijual selama ini. Di bagian sebelah kanan sini juga ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup. Terus di bagian dashboard ini juga soft touch ya. Di bagian bawah ada tombol untuk mematikan eye stop, tombol untuk mematikan lane keeping assist, sensor parkir, dan ada tombol untuk kamera 360. Ada tombol membuka bagasi, tuas pembuka kap dan tangki juga dari situ. Untuk pedal dia modelnya organ pedals ya, dan ada footrest juga untuk kaki kiri. Untuk di bagian door trim dia soft touch di bagian atas, di bagian tengah, dan di bagian armrest. Ada kayak wood panel gitu di bagian tengah sini, ada list warna silver, dan handle-nya juga kayak satin silver gitu. Untuk di bagian pengaturan spion juga lengkap ya, di sini bisa dilipat secara elektrik, dan dia juga sudah ada blind spot monitoring system, ada central locking, window lock, dan all auto power windows yang juga ada anti pinch juga. Di bagian bawah ada door pocket dengan cup holder, dan speakernya juga sudah menggunakan Bose premium sound. Di bagian sini ada tweeternya. Untuk plafon juga warna hitam ya, kayak CX-5 yang Kuro Edition. Dan di bagian sun visor ada card holder dan ada cermin dengan lampu rias LED. Dan kalau ditarik apakah bisa di slide? Nggak bisa. Di sini ada grab handle, seat belt bisa diatur naik turun, dan ada SRS curtain airbags juga. Spion tengah auto dimming, ada tombol on off-nya di bagian sini. Ada tempat kacamata. Di bagian lampu kabin di sini juga LED ya, bisa dinyalain secara individual, nyalain semua langsung atau ngikut pintu. Dan ini juga tetap ada sunroof untuk di kabin depan. Untuk plafonnya dia bisa ditutup secara manual. Sama di bagian sini ada ambient light. Di bagian sun visor sebelah kiri juga sama, ada cermin dengan lampu tapi nggak ada card holdernya. Grab handle, seatbelt adjustable, dan headrest juga adjustable naik turun. Untuk di bagian tengah dia tetap menggunakan sistem MZD Connect yang lama, dan koneksinya juga tetap lengkap. Ada Apple CarPlay dan Android Auto. Di sini juga ada layar fuel economy monitor, dan CX-5 juga terkenal dengan sistem cylinder deactivation ya semenjak tahun 2021. Jadi kalau lagi cruising santai, mobil ini bisa berjalan dengan 2 silinder aja biar lebih hemat BBM. Ada warning guidance, maintenance setting, terus ada layar entertainment, sambungannya ada USB. Sini lagi di stylein lagu-lagu klasik gitu ya. Ada FM, AM, AHA, Stitcher, Bluetooth, Apple CarPlay, USB, dan tadi ada Apple CarPlay Android Auto. Di bagian communication ada sambungan telepon. Navigation di sini ada tampilan navigasinya, cuma karena di sini unitnya lagi nggak ada SD cardnya jadi nggak nongol di layar ya. Untuk di bagian setting dia juga ada adaptive driving display atau heads up display kita bilangnya. Jadi di bagian atas sini tuh ada kayak layar yang bisa memantulkan informasi tentang speedometer dan lain-lain di depan mata kita, jadi nggak perlu sering-sering lihat ke instrument cluster. Terus ada setting untuk display, brightness-nya, dan lain-lain. Safety, ini ada distance recognition support system, ada smart city brake support, jaraknya bisa diatur, dan volume ketika dia ngedeteksi akan terjadi tabrakan juga bisa diatur. Blind spot monitoring system bisa di on auto off. Ada lane keeping assist system, bisa intervention ke setirnya juga, jadi setirnya tuh bisa ngebalikin ke tengah gitu misalnya kita udah keluar lajur, dan bisa diatur sensitivitasnya. Ada lane departure alert, dan alertnya itu juga ada berapa jenis ya. Ada vibration, yaitu setirnya akan bergetar, ada bunyi beep, dan ada bunyi rumble kayak bunyi kalau kita ngelewatin garis pembatas gitu atau garis kejut di bagian pinggir jalan ya. Dan kekuatan dari getaran setir itu tadi bisa diatur mau low atau high. Di bagian bawahnya lagi ada Mazda Radar Cruise Control. Jadi mau diaktifin atau enggak. Jadi kalau nggak aktif ya udah dia jadi cruise control biasa aja. Ada driver attention alert, indikator sensor parkir, dan 360 view monitor. Dan untuk kamera 360-nya dia seperti ini. Jadi ada tampilan kamera depan. Ntar ini gue tutup dulu pintunya. Tuh dia ada top down view, ada front view, dan kalau kita masuk gigi mundur juga ada kamera belakang ya.
Di bagian sound ada buat settingan suara, ada Bose center point, Bose audio pilot, bass treble fader gitu juga ada pengaturan jam. Di bagian vehicle ada rain sensing wiper, jadi auto wipernya mau dinyalain atau enggak. Di bagian door lock ada hands free tailgate, yaitu bagasi elektrik. Terus ada auto door lock, keyless lock, walk away lock. Di bagian turn ini untuk triple turn signalnya, sama indikator bunyi volume dari lampu sen itu bisa diatur walaupun nggak begitu signifikan. Di bagian lighting ada ambient light tadi ya yang di bagian atas. Terus ada delay lampu interior juga, ada active LED headlamp, coming home, leaving home light, dan sensitivitas dari auto headlightnya. Di bagian device ada koneksi buat Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto. Di bagian sistem juga ada bahasa, temperatur, satuan jarak, dan factory reset. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan tadi untuk kamera mundurnya seperti ini, cukup jelas, dan ada adaptive headline juga. Jadi masih seperti CX-5 yang biasa untuk sistem infotainment ya. Di bagian bawah ada ventilasi AC, ada tombol hazard di tengahnya, dan ada engine start button di bagian sini. Ada seatbelt indikator juga untuk semua penumpang. Dan untuk di bagian AC sebetulnya masih sama, dia masih menggunakan dual zone automatic climate control dengan suhu yang paling dingin di 18 derajat, paling panasnya itu di 32 derajat. Tapi yang berbeda, dia sekarang ada ventilated seats untuk kedua jok depan. Ini yang belum ada di CX-5 biasa ya, cuma ada di tipe limited edition ini aja. Jadi lumayan spesial ya. Di sini ada mode auto juga, ada mode synchronize untuk menjadi single zone. Fan speed di sini, arah AC lengkap, bisa ke muka, ke kaki, dan ke kaca depan. Mode AC juga ada mode eco untuk menghemat BBM, dan ada sirkulasi udara di fogger depan dan belakang, dan off. Terus di bagian bawah sini juga ada wireless charger, ada power outlet 12 volt. Tuas transmisi masih sama, dia modelnya lurus gini aja. Terus dia otomatis Sky Active Drive 6 percepatan, ke depan turun gigi, ke belakang naik gigi. Dan tadi ya di sebelah kanan sini ada switch untuk mode berkendara, ada normal, off-road, dan sport. Di bagian belakangnya tadi ada controller untuk sistem MZD Connect, bisa diputar kanan kiri, geser kanan kiri, depan belakang. Untuk home di sini, terus ada shortcut ke multimedia, navigasi, tombol back, dan tombol menu favorit. Ada knop untuk volume juga, dan kalau diklik dia jadi mute. Ada auto hold dengan electronic parking brake. Di belakangnya juga ada 2 buah cup holder, armrest ini juga empuk, dan di dalamnya ada tempat penyimpanan yang bisa diangkat. Di dalamnya ada 2 buah USB dan power outlet 12 volt lagi, serta ada SD card slot untuk sistem navigasi. Glove box super soft opening dengan lapisan blueberry yang mewah sekali di dalamnya. Ada wood panel juga di bagian sini, strapping silver satin seperti ini dengan airbag penumpang depan. Dan kurang lebih seperti itu aja untuk di bagian kabin depannya dari Mazda CX-5 All-Wheel Drive Limited Edition ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari Mazda CX-5 All-Wheel Drive Limited Edition ini. Oke, untuk di belakang sini ruangannya masih sama aja ya, jadi nggak yang paling lega di kelasnya kalau dibandingin sama Subaru Forester, Honda CR-V, atau Toyota RAV4. Mazda CX-5 ini bisa dibilang yang paling sempit untuk ruang belakangnya, tapi ya di depan jadi lebih enak gitu untuk berkendara. Untuk jok belakang sini juga ada seatbelt pocket, dan untuk tinggi gue yang 170 cm ini adalah posisi berkendara gue. Di sini cuma tersisa 1 jari doang, jadi emang bukan yang paling lega di kelasnya ya. Di belakang sini juga tetap ada ventilasi AC yang ikut dari depan. Di bagian atas ada 1 buah lampu yang bisa dijalain 2 arah gini. Di sebelah kiri dan sebelah kanan ada grab handle yang ada gantungan bajunya juga, modelnya foldable. Untuk jok belakang juga sama seperti di depan ya, dia full Nappa leather seats yang premium banget. Headrest adjustable 3 titik, dan ada seatbelt 3 titik juga untuk semua penumpang. Ada
armrest kalau misalnya nggak ada penumpang di tengah, dengan 2 buah cup holder, smartphone holder, dan ada tempat penyimpanan tersembunyi dengan USB power outlet 2 buah. Ada ISOFIX point juga untuk child seats, dan untuk di bagian door trim dia sama seperti di depan ya, soft touch full dari atas, tengah, dan di armrest. Handle pintu satin silver, di bagian belakang sini juga ada strip satin silver, ada wood panel di bagian sini, power window all auto tapi nggak turun sampai habis, dan juga ada anti jepitnya. Di bagian bawah ada cup holder dengan speaker Bose yang enak ini. Oke, segitu aja untuk di bagian kabin belakangnya dari Mazda CX-5 all-wheel drive limited edition. Yuk sekarang kita keluar. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Mazda CX-5 all-wheel drive limited edition tahun 2023 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam penyampaian review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.